Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini saya akan mau berbagi kepada kita semua di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah bekerja dan berbuah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, semenjak kita kecil, kita menempuh pendidikan, dan pada akhirnya kita bertumbuh, kita mengikuti pendidikan sampai selesai, dan tentu kita sudah bertumbuh. Maka semuanya cita-cita adalah supaya dapat bekerja, atau dapat upah, atau dapat buahnya. Nah, bekerja adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Ya. Bekerja sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Baik ia seorang yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Tuhan. Bekerja adalah kodrat ilahi yang harus diterima oleh setiap orang yang hidup di dalam dunia ini. Hal itu berawal dari kejatuhan Adam dan Hawa, ya, atau kejatuhan Adam dalam dosa. Allah mengatakan, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, saudara-saudara, kita baca itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada saat itu Adam dan Hawa ditempatkan dalam Taman Eden, ya, dalam Taman Eden yang diciptakan Allah, sehingga mereka hidup dalam lingkungan gratis, ya, lingkungan yang dimana Tuhan menyiapkan semua, di mana tanah dan bumi adalah tempat mereka berkarya secara profesional. Nah, Allah mempercayakan mereka untuk mengelola bumi ini. Keadaan sekarang tentu jauh berbeda. Manusia kini dapat bekerja dalam berbagai bidang. Bukan hanya dalam bidang agraris saja, tetapi dimanapun kita hidup dan profesi apapun yang kita gumuli, biarlah kita tetap bekerja dan berkarya sebaik-baiknya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bagi kelanjutan hidup kita di bumi ini. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bekerja artinya juga harus ada hasilnya. Ya, jangan kita berharap sebuah hasil tanpa bekerja. Tuh. Jadi harus bekerja dan menghasilkan buah.
Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Ya. Jadi roh-roh kemalasan itu harus disingkirkan. Kadang-kadang saudara-saudara mungkin karena nggampangin sehingga jadi malas. Ya, padahal potensinya ada. Tetapi sudah justru tidak mempergunakan potensi yang Tuhan beri. Padahal Tuhan kasih dia hikmat. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kerinduan Rasul Paulus dalam ayat yang kita sudah baca di atas adalah untuk hidup di dunia ini dengan bekerja memberi buah, yaitu menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya. Dan berarti buah buat dirinya pribadi. Untuk masa depan. Saudara-saudara, maupun bagi umat Tuhan yang mendengarkan berita Injil, bagaimana dengan hidup kita sebagai anak Tuhan? Alkitab berkata jangan kasih makan orang malas. Ya, maukah kita juga bekerja menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Mari kerjakan bagian kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita bekerja, ya kita bertanggung jawab dengan pekerjaan. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Supaya saudara, agar kita masing-masing kita menghasilkan buah yang disukai oleh Tuhan pencipta kita. Jadi ketika dia lihat kita bekerja, punya niat yang baik, sungguh-sungguh mengatur pemasukan, mengatur pengeluaran, semuanya itu. Ya. Ada orang saya jumpai saudara-saudara, karena mungkin dia bekerja, ya udah dia tidak atur, dia punya dengan hikmat, dia punya pemasukan itu, sehingga terima hari ini besok habis, tidak tahu mau jadi apa, saudara-saudara. Ya. Yang tidak perlu dipaksa-paksakan, padahal tidak perlu. Tapi mari Tuhan kasih kita hikmat untuk mengatur semuanya itu, apa yang kita hasilkan. Ya. Jikalau kita harus hidup, harus kita bekerja. Jangan sampai saudara kita malas. Ya. Orang malas itu Alkitab berkata belajar kepada semut. Malas bekerja, ya. Malas beribadah, malas melayani, ogah-ogahan datang sama Tuhan. Toh saya sudah kerja. Nah, saudara-saudara, ada yang saya ketemukan begitu. Ketika dia perlu, saudara ngebet dia. Tapi setelah Tuhan tolong, nggak kedengeran, saudara, nggak kelihatan. Ya. Ada yang saya ketemu, saudara, nanti kalau saya sudah bekerja, saya akan melayani Tuhan, saya akan mengembalikan milik Tuhan dengan benar. Ya. Tapi setelah Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, nggak kedengeran. Itu sebabnya saudara, mari, malas itu tidak hanya soal pekerjaan, tetapi kedekatan, komitmen kita dengan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya, kita pasti diberkati dan sukses di hari akan datang. Tuhan berkati kita semua. Amin.